Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur malam hari ini atas semua kebaikan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita juga mengucap syukur boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa kita malam hari ini. Dan saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua ada dalam keadaan yang baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang sangat dan sungguh baik. Kasih setia Tuhan begitu nyata kami rasakan di dalam seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan dan Tuhan yang boleh memimpin, memberkati, sehingga ibadah ini boleh berjalan di bawah pimpinan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan sama-sama kita doakan. Malam hari ini kita akan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, mari kita berdoa untuk evaluasi belajar atau ujian yang sedang berjalan dari tanggal 22 kemarin nanti sampai tanggal 30 November 2021. Mereka atau para siswa ini akan mengikuti ujian. Kita doakan agar mereka diberi kesehatan, diberi konsentrasi untuk mengerjakan setiap soal-soal dalam ujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh menghampiri Engkau, datang kepada Engkau untuk menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan malam hari ini kami datang berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar yang menjadi mitra pelayanan kami dalam gereja ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong. Saat ini para siswa sedang mengikuti ujian yang diadakan dari tanggal 22 sampai 30 November mendatang. Kami berdoa bagi mereka biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kemampuan, konsentrasi yang baik kepada para siswa. Mereka boleh belajar, mempersiapkan diri, bahkan di dalam ujiannya nanti mereka boleh menjawab soal-soal yang diberikan dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan tolong juga mereka, beri mereka kesehatan yang baik, kekuatan, sehingga mereka tidak terhalang di dalam mengikuti setiap ujian-ujian yang akan mereka ikuti. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk keluarga, orang tua mereka yang setia menemani, menjaga, merawat. Biarlah Tuhan juga mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa untuk para guru yang mengajar dan juga yang akan sibuk akan memeriksa hasil ujian para siswa, dan kemudian mereka juga akan menyiapkan laporan untuk orang tua murid. Mari kita doakan untuk para guru ini agar Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesehatan, konsentrasi, kesabaran kepada mereka untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga datang mendoakan untuk para guru yang melayani, yang mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mungkin begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberkati di dalam segala pelayanan yang mereka lakukan. Dan mereka akan disibukkan dengan untuk memeriksa hasil ujian
dari anak-anak ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan terus menuntun, memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan yang baik. Mereka boleh menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan ini dengan baik. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong mereka setiap hari untuk mengajar. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, berikan kesehatan yang baik, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dan mereka boleh mengenalkan Kristus kepada anak-anak ini mulai dari kecil mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk rencana pembinaan dan pelatihan bagi para guru di awal tahun 2022. Mari kita mendoakan untuk rencana ini agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dan semua guru dan karyawan boleh ikut di dalam kegiatan ini. Kemudian kita juga berdoa untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2022-2023. Kita doakan untuk para panitia yang bekerja, promosi-promosi yang dilakukan di gereja-gereja, sekolah-sekolah, bahkan di lembaga-lembaga Kristen lainnya. Kita mendoakan semuanya ini agar Tuhan yang memberkati dan menolong semua. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami juga datang berdoa untuk rencana pembinaan dan pelatihan untuk para guru dan karyawan yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2022 nanti. Kami berdoa untuk kegiatan ini, biarlah kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik seturut dengan rencana dan kebaikan Tuhan di dalam hal ini, agar semua guru, karyawan juga boleh diberikan kesehatan yang baik, mereka boleh berpartisipasi dan mereka boleh mengikuti kegiatan ini. Kami pun berdoa untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022 dan 2023. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati untuk para guru yang terlibat di dalam promosi-promosi, bahkan di dalam kepanitiaan untuk penerimaan murid ini. Mereka akan mempromosikannya di gereja-gereja, ke lembaga-lembaga Kristen, melalui media sosial, poster, selebaran. Mari Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua yang dilakukan untuk mempromosikan sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa mendapatkan murid yang baru untuk dididik dan dibina di sekolah ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam rencana pembinaan dan penerimaan murid baru di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang terakhir, kita akan sama-sama berdoa untuk kebaktian umum kita pada hari Minggu nanti. Kita berdoa untuk semua rekan-rekan kita yang akan melayani, baik itu pengkhotbah, WL, singer, pemusik, sound engineer, operator LCD, operator live streaming. Kita berdoa agar Tuhan yang boleh menolong mereka, memimpin mereka, mereka boleh bertanggung jawab melakukan tugas dan pelayanan mereka dengan baik. Kita doakan untuk semua alat-alat yang dipakai juga, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, ibadah boleh berjalan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pun datang mendoakan untuk ibadah kami yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Kami bersyukur kami boleh beribadah kembali walaupun masih dalam masa-masa pandemi ini. Dan kami rindu untuk senantiasa memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Dan kami pun datang berdoa untuk rekan-rekan kami yang akan melayani di dalam ibadah minggu ini, secara khusus untuk penginjil Rinci yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan hamba-Mu ini dalam mempersiapkan pelayanan ini, agar Tuhan yang boleh menolong dia di dalam persiapan yang dia lakukan untuk
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain, untuk WL, pemusik, singer, LCD, sound system, live streaming. Biarlah Tuhan yang boleh menolong rekan-rekan kami yang bertugas di dalam hal ini. Tuhan mampukan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang pelayanan ini yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan baik. Mari Tuhan memimpin dan memberkati mereka untuk yang akan memimpin kami di dalam ibadah ini, sehingga pelayanan ini boleh dilakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tuhan tolong dan berkatilah untuk setiap alat-alat yang kami pakai, juga untuk media yang kami gunakan dan juga jaringan internet. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan akan melakukannya di dalam hidup kami semua. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan malam hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mendengar kata ibadah atau kata penyembahan, tentu kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi apakah kita sudah benar-benar memahami arti dari kata ini? Nah, saat kita mendengar kata ini, mungkin yang ada di dalam pikiran kita ialah kita sedang memuji Tuhan, kita sedang menyanyi, kita sedang menyembah Tuhan ketika kita berada di dalam gedung gereja. Nah, pemikiran ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kata penyembahan yang lebih luas berarti ialah penyerahan diri sepenuhnya pada yang berkuasa, atau penyerahan segala bagian dari hidup kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya memuji, menyembah Tuhan melalui pujian dan musik, melainkan kita mengejar hati Tuhan, mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, memberi yang terbaik dari hidup kita, memberi yang terbaik dari seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja, sebelum khotbah akan disampaikan, atau dalam saat teduh pribadi kita, dan dalam mesbah keluarga kita, jangan menganggap kita telah menyembah Tuhan secara utuh. Aktivitas itu hanya sebagian kecil dari penyembahan yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Jadi ini lebih dari aktivitas itu. Kegiatan ibadah ini harus diimbangi dengan banyak hal yang perlu kita lakukan di luar rumah dan bahkan di luar gedung gereja, yaitu dengan melakukan segala sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan, baik dalam keseharian kita di rumah, di lingkungan rumah kita, di gereja, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, dan dimanapun kita berada dan ditempatkan. Saudara, ibadah yang sejati bukan sekedar ibadah yang kusuk di gereja, tetapi ibadah yang sejati berbicara soal hidup yang dipersembahkan secara total, secara penuh kepada Tuhan. Ketika kita mengambil komitmen untuk melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, serta untuk kemuliaannya di dalam setiap atau di dalam seluruh aspek kehidupan kita, inilah yang disebut ibadah yang sejati. Jadi melalui
perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan ingin kita mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita untuk mengikut Dia. Kita menyerahkan semua tenaga dan kemampuan kita untuk melayaninya, serta mempercayakan Dia untuk membimbing kita setiap saat. Kita melakukan semua ini karena rasa syukur kita bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Saudara yang terkasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita ketika kita mendengar kata ibadah, penyembahan. Itu tidak berhenti hanya di gereja, tetapi berbicara soal seluruh hidup kita yang kita persembahkan hanya untuk menyenangkan Dia, hanya untuk mentaati Dia dalam seluruh hidup kita. Mari kita bersama menyanyikan pujian untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
lakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap doa, pujian, dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama itu boleh menguatkan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk kami menjalani hidup kami, agar kami selalu mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Engkau juga yang akan menjawab setiap doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini. Biarlah jawaban Tuhan boleh datang sesuai dengan kehendak-Mu. Malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan yang boleh menjaga, melindungi kami boleh beristirahat di bawah pimpinan dan perlindungan dari kuasa Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah doa kita malam hari ini telah selesai. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita dengan baik dan selalu mengikuti setiap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kami pun mengingatkan setiap kita untuk kita setia beribadah, untuk kita setia mengikuti dan bergabung dalam ibadah doa, baik melalui YouTube maupun melalui Google Meet yang diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Ingatlah bahwa doa adalah pilar utama dari sebuah gereja. Doa adalah napas rohani kita, dan doa adalah sarana kita untuk terhubung, untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.